warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Aprilia Jamil dengan NIM 24601004, merupakan mahasiswi dari kampus Universitas Indonesia Timur Makassar dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Kita mulai dengan konsep dasar pasar. Dalam ilmu ekonomi, pasar tidak hanya merujuk pada tempat fisik seperti pasar tradisional. Lebih dari itu, pasar adalah mekanisme atau sistem di mana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Intinya, pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran yang kemudian akan menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dan pasar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yang akan kita bahas lebih dalam. Ciri-cirinya adalah terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang dijual bersifat homogen atau serupa. Tidak ada kekuasaan pasar sehingga harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna dan tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Kemudian ada pasar persaingan tidak sempurna yang dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Tidak ada barang pengganti yang sepadan dan penjual memiliki kekuasaan penuh dengan menentukan harga. Contohnya adalah perusahaan listrik, negara, atau air bersih. Dan ada pasar oligopoli. Hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar. Produknya bisa homogen ataupun berbeda, dan setiap keputusan harga atau produksi satu perusahaan akan memengaruhi perusahaan lain. Contohnya adalah industri mobil atau telekomunikasi. Dan yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik. Banyak penjual namun masing-masing menjual produk yang sedikit berbeda atau memiliki diferensiasi produk. Penjual memiliki sedikit kekuasaan dalam menentukan harga. Contohnya adalah restoran atau produk kosmetik. Dan pasar monopsoni, hanya ada satu pembeli tetapi banyak penjual. Pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga beli. Contohnya adalah pemerintah sebagai satu-satunya pembeli hasil pertanian tertentu. Dan yang terakhir yaitu pasar oligopsoni. Hanya ada beberapa pembeli sedangkan penjualnya banyak. Pembeli memiliki kekuatan tawar yang besar. Contohnya adalah industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan. Dan pengertian dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Sekarang mari kita fokus pada pasar persaingan sempurna. Pengertiannya adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama persis, dan tidak ada satupun pelaku pasar yang dapat memengaruhi harga pasar. Karakteristik utamanya meliputi seperti banyak penjual dan pembeli, jumlahnya sangat banyak sehingga tidak ada kekuatan pasar yang dimiliki oleh individu, transaksi berskala kecil, dan persaingan antar penjual sangat tinggi. Selain itu, ada kebebasan masuk dan keluar pasar, dan produk homogen, artinya tidak ada perbedaan antar produk, tidak ada preferensi konsumen, tidak ada citra merek, dan produk mudah dipertukarkan. Dan informasi sempurna. Semua pelaku pasar memiliki informasi yang sama, tidak ada informasi yang disembunyikan. Harga diketahui secara umum, transparansi pasar tinggi, dan tidak ada ketidakseimbangan informasi. Dan tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Setiap pelaku usaha bebas masuk ke pasar dan mudah keluar dari pasar. Tidak ada batasan regulasi atau perizinan yang rumit, biaya awal rendah, dan tidak ada proteksi atau monopoli yang mendorong persaingan yang sehat. Dan yang terakhir yaitu harga sebagai penentu. Pelaku pasar tidak dapat menentukan harga sendiri. Harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Penjual harus menyesuaikan diri dengan harga pasar dan tidak ada strategi penetapan harga. Pasar bersifat transparan dan terbuka, dan keuntungan didasarkan pada efisiensi produksi.
dan perilaku produsen dan konsumen, serta mekanisme penentuan harga dan output. Mari kita bahas perilaku produsen dan konsumen dalam pasar persaingan sempurna. Perilaku produsen bertindak sebagai price taker, artinya mereka hanya menerima harga pasar yang ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Mereka akan memproduksi harga titik keuntungan maksimum, yaitu ketika biaya marginal MC sama dengan penerimaan harga marginal atau MR. Dan perilaku konsumen. Konsumen juga bertindak sebagai price taker, hanya menerima harga yang berlaku di pasar. Mereka memiliki kebebasan penuh untuk memilih dari banyak penjual tanpa perbedaan produk. Perilaku konsumen ditandai dengan membeli produk dengan harga terendah karena semua produk bersifat homogen. Dan keseimbangan pasar. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada suatu tingkat harga tertentu. Titik ini disebut sebagai titik keseimbangan, dan harga yang tercipta disebut juga keseimbangan. Ciri-ciri keseimbangan pasar adalah permintaan sama dengan penawaran, harga stabil, konsumen dan produsen sama-sama puas, dan terjadi secara alami dalam pasar persaingan sempurna. Sebagai contoh sederhana, jika pada harga 10.000 jumlah permintaan konsumen adalah 100 unit dan pada harga yang sama jumlah penawaran produsen juga 100 unit, maka itu adalah titik keseimbangan. Dan penentuan harga di pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan sepenuhnya oleh interaksi antara permintaan dan penawaran pasar, bukan oleh individu penjual maupun pembeli, karena produk bersifat homogen dan terdapat banyak penjual dan pembeli. Tidak ada satupun pelaku pasar yang dapat memengaruhi harga. Semua adalah price taker. Proses penentuan harga dan kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Mari kita lihat kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan berwarna biru menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini mencerminkan bahwa semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah barang yang diminta. Dan kurva penawaran berwarna hijau naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Dan yang terakhir, titik perpotongan kedua kurva adalah titik keseimbangan di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Disinilah harga pasar terbentuk. Dan keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kelebihan utama, yaitu efisiensi alokatif dan produktif. Efisiensi alokatif terjadi ketika sumber daya dialokasikan sedemikian rupa sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Barang diproduksi sampai titik di mana harga sama dengan biaya marginal. Efisiensi produktif terjadi ketika barang dan jasa diproduksi dengan biaya serendah mungkin, menggunakan kombinasi input yang paling efisien dalam jangka panjang. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna beroperasi pada tingkat output di mana biaya rata-rata minimum tercapai, seperti P sama dengan minimum AC. Namun pasar persaingan sempurna juga memiliki kelemahan karena seringkali tidak sesuai dengan kenyataan di dunia nyata. Yang pertama, produk tidak selalu homogen. Konsumen seringkali memiliki preferensi terhadap merek tertentu, sehingga konsep barang homogen sulit diterapkan. Dan informasi tidak sempurna. Informasi seringkali tidak merata, terutama di pasar informal atau daerah terpencil, dan hambatan masuk dan keluar pasar. Banyak sektor usaha yang memiliki biaya awal tinggi, regulasi ketat, atau izin usaha tertentu, sehingga tidak semua orang bebas masuk dan keluar pasar. Dan kekuatan pasar tidak merata. Dalam kenyataan, beberapa perusahaan besar memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga,
misalnya lewat dominasi pasar, iklan, atau inovasi. Dan yang terakhir yaitu tidak ada biaya transaksi dalam teori, tapi ada dalam realitas. Dalam teori, transaksi dianggap bebas biaya, namun di kenyataan ada biaya transportasi, iklan, logistik, dan waktu yang memengaruhi keputusan ekonomi. Dan analisis kesejahteraan konsumen dan produsen. Mari kita analisis kesejahteraan konsumen dan produsen dalam pasar persaingan sempurna. Kesejahteraan konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen dengan harga yang sebenarnya dibayar harga pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung lebih rendah karena adanya banyak penjual dan produk homogen. Konsumen mendapatkan manfaat lebih besar karena dapat membeli barang dengan harga efisien sesuai nilai pasar. Dan kesejahteraan produsen. Surplus produsen adalah selisih antara harga pasar dan biaya minimum yang bersedia diterima oleh produsen untuk memproduksi barang. Dalam jangka pendek, produsen bisa memperoleh surplus jika harga lebih besar dari biaya produksi. Namun, dalam jangka panjang, karena bebasnya keluar masuk pasar lebih ekonomi akan menjadi nol dan produsen hanya mendapatkan laba normal. Kurva biaya dan pendapatan serta perilaku produsen dalam jangka pendek dan jangka panjang. Mari kita lihat kurva biaya dan pendapatan. AC average cost, kurva biru yang menunjukkan biaya rata-rata per unit produksi, dan MC, kurva hijau menunjukkan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan, dan AR yaitu garis merah putus-putus tetap datar karena produsen adalah price taker, harga ditentukan pasar dan tetap. Dan titik keseimbangan produsen. Titik MR sama dengan MC menunjukkan jumlah produksi optimal di mana produsen memaksimalkan keuntungan. Selama harga AR atau MR lebih tinggi dari AC, produsen mendapatkan keuntungan. Dalam jangka panjang, garis harga akan menyentuh minimum AC dan laba ekonomi menjadi nol, normal profit. Dan keputusan produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan harus mengambil keputusan produksi berdasarkan kemampuan menutupi biaya produksi, karena tidak semua input bisa diubah seperti modal tetap. Tujuan utama produsen dalam jangka pendek adalah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Keputusan didasarkan pada perbandingan antara harga pasar, biaya variabel rata-rata, dan biaya total rata-rata. Jika harga lebih tinggi dari ATC, perusahaan untung, dan jika harga antara AVC dan ATC, perusahaan tetap produksi meski rugi, dan jika harga lebih rendah dari AVC, perusahaan harus menghentikan produksi. Dan penyesuaian pasar dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel dan perusahaan bebas masuk atau keluar pasar. Proses penyesuaiannya sebagai berikut. Jika ada laba ekonomi, perusahaan baru masuk ke pasar karena tertarik oleh keuntungan, jumlah penawaran bertambah, sehingga harga pasar turun. Harga turun sampai laba menjadi nol. Dan jika ada kerugian, perusahaan yang tidak efisien keluar dari pasar, jumlah penawaran berkurang, sehingga harga pasar naik, harga naik hingga kerugian hilang, dan produksi tersisa mendapatkan laba normal. Keseimbangan jangka panjang dicapai ketika harga sama dengan biaya rata-rata minimum, dan harga sama dengan biaya marginal, dan tidak ada insentif untuk masuk atau keluar pasar. Artinya semua perusahaan yang bertahan berproduksi secara efisien dan tidak mendapat laba ekonomi berlebih, hanya cukup untuk tetap bertahan. Dan relevansi dan aplikasi pasar persaingan sempurna. Contoh nyata, meskipun pasar persaingan sempurna
adalah model ideal, kita bisa menemukan contoh nyatanya, seperti pasar hasil pertanian, misalnya pasar beras atau sayuran. Banyak penjual dan pembeli, ada ribuan petani sebagai produsen dan ribuan konsumen di berbagai daerah, dan produk bersifat homogen, seperti beras jenis IR64, cabai rawit, atau tomat, dan berbagai petani memiliki bentuk dan kualitas yang hampir sama. Dan informasi harga tersedia luas. Harga-harga komoditas pertanian dapat dengan mudah diketahui lewat pasar tradisional, media lokal, bahkan aplikasi digital. Dan harga ditentukan pasar price taker. Petani tidak bisa menentukan harga sendiri, melainkan menerima harga pasar berdasarkan kondisi permintaan dan penawaran. Mudah masuk dan keluar. Siapapun bisa menjadi petani atau berhenti bertani kapan saja tanpa regulasi berat, meskipun faktor modal dan cuaca bisa jadi kendala. Dan keterbatasan dalam praktik dan implikasi kebijakan ekonomi. Namun ada keterbatasan pasar persaingan sempurna dalam praktik, seperti produk tidak sepenuhnya homogen, informasi pasar tidak sempurna, ada hambatan masuk dan keluar pasar, adanya biaya transaksi, dan produsen bisa memengaruhi harga. Yang terakhir, tidak memperhitungkan eksternalitas dan implikasi kebijakan ekonomi. Kebijakan subsidi menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan penawaran. Harga pasar bisa lebih terjangkau dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Namun jika berlebihan bisa menyebabkan distorsi pasar dan ketergantungan. Dan yang kedua, kebijakan pajak. Pajak produksi meningkatkan biaya sehingga penawaran turun dan harga naik. Pajak konsumsi menurunkan permintaan sehingga volume transaksi turun. Dan kebijakan harga minimum atau maksimum. Harga minimum menyebabkan kelebihan kebijakan harga minimum atau maksimal. Harga minimum menyebabkan kelebihan penawaran dan terjadi surplus barang. Dan kedua, harga maksimum menyebabkan kelebihan permintaan dan harga maksimum menyebabkan kelebihan permintaan dan terjadi kelangkaan. Kedua kebijakan ini mengganggu mekanisme harga pasar dan menciptakan ketidakseimbangan. Dan intervensi pasar atau pembelian pemerintah. Pemerintah bisa membeli barang stok hasil panen untuk menjaga harga agar tidak jatuh. Ini meningkatkan stabilitas pasar pertanian, tetapi memerlukan anggaran yang besar. Dan yang terakhir yaitu kebijakan informasi pasar, menyediakan akses harga, cuaca, dan informasi produksi, membantu alokasi sumber daya yang efisien, mendorong petani atau produsen kecil untuk bersaing lebih adil. Dan kita sudah berada di kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pasar persaingan sempurna merupakan konsep ekonomi yang penting dalam memahami bagaimana pasar berfungsi. Pasar ini memiliki karakteristik seperti banyak produsen, produk yang serupa, harga yang ditentukan oleh pasar, serta kemudahan masuk dan keluar. Pasar persaingan sempurna tidak memiliki referensi dan aplikasi yang signifikan dalam berbagai bidang, seperti analisis industri, strategis bisnis, dan kebijakan ekonomi. Contoh nyatanya adalah pasar hasil pertanian. Penting juga diingat bahwa kebijakan ekonomi dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam pasar persaingan sempurna. Dan itulah tadi hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.